Pemirsa, partisipan berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku memiliki kesaktian. Kami akan panggil dengan nama samaran. Kami persilahkan Ajis. Selamat malam Mas Ajis. Selamat malam. Mas Ajis, apa pekerjaan Anda sehari-hari saat ini Mas Ajis? Serabutan seperti di pasar. Oke, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Semenjak dari kecil itu saya sudah merasa kayak ada yang ngikutin kan. Nah, setelah merajak dewasa lagi, saya diberi sesuatu kenang-kenangan tuh. Apa diberi apa? Kenang-kenangan Kenang-kenangan dari dukun. Yang bikin Anda datang ke dukun tuh apa? Untuk apa tujuannya waktu itu? Tujuan saya datang ke dukun itu karena saya dibenci sama semua orang. Kenapa? Saya juga nggak tahu. Saya dibenci lalu saya mengadu ke dukun, lalu saya dikasih kenang-kenangan dan disuruh melakukan ritual. Dan pada akhirnya semuanya mendekat kepada saya. Kenapa? Setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu, setelah saya mempunyai banyak teman, saya kehilangan semua teman saya. Maksudnya gimana itu? Maksudnya teman-teman saya itu udah nggak ada lagi, Bang. Meninggal. Semenjak saya memakai itu, teman-teman saya ketakutan melihat saya lagi. Karena saya tidak melakukan lagi ritual. Oh, ada Akhirnya, ritual yang berhenti. Akhirnya teman-teman saya jadi korban. Menjauh lagi. Bukan, Tapi sudah menjadi tumbal. tumbal meninggal dunia. Iya, Banyak korbannya. banyak. Berapa orang kah? Sahabat saya udah 5 yang hilang. Ya Tuhan. 5 Dan orang. itu waktu lagi piknik di kebun teh. Piknik kebun teh, terus mereka Di situ saya nggak sadar sama sekali. Kita berpiknik di kebun teh dari udah ada 3 hari Oke. menginap di tempat itu. Mhm. Di situ pada malam hari pas main gitar, Mhm. saya nggak sadar sama sekali apa yang terjadi dan teman-teman saya semua berbusa, mulutnya ngeluarin busa. Maksudnya dalam waktu berbarengan? Dalam waktu berbarengan semuanya, 5 orang itu? semuanya. Anda sadar tahu-tahu mereka udah berbusa? Udah 5-5-nya bersamaan? bersamaan. Karena Anda atau karena orang lain atau karena makhluk? Saya juga nggak tahu sama sekali. Saya nggak sadar di situ. Oke, baik. Tujuan Anda datang malam hari ini ke Menembus Mata Batin untuk apa Mas Ajis? Saya ingin bertemu Roy Koshi, Untuk? menguji kekuatannya. Hah? Oh my god. Karena Anda punya makhluk gaib, punya teman gaib yang pernah justru membuat Anda lebih kuat, teman-teman Anda sampai kehilangan nyawa, Ya. Anda merasa pantas untuk menantang Roy Kiyoshi gitu? Saya bukannya menantang, saya ingin mencoba. Mencoba untuk apa ya? Mencoba apakah ilmu saya berhasil. Oke, saya cuma berharap tidak ada kekacauan di sini dan jangan sampai Anda tidak bisa mengendalikan diri sampai nanti ada korban jatuh ya. Kami akan ajak Anda kalau begitu langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ajis, tinggal di rumah bernomor 22. Terlahir tanggal 23 April 95. Sosok yang sopan dan santun, namun sangat emosional dan mudah tersinggung. Dia memiliki tabiat yang aneh dan keras. Saya melihat Ajis dikendalikan oleh sosok lain di luar dari dirinya.
Dia mudah merasa iri pada orang lain, dan Ajis pun selalu mengikuti semua yang diinginkan makhluk halus tersebut. Saya melihat Ajis dikuasai oleh genderuwo bermata merah tinggi, besar, dan berbulu. Saya akan membantu Ajis memecahkan teka-teki misteri pada malam hari. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Ajis tanggal 23 bulan 4 1995. Bapak! Teh, kok bisa tiba-tiba ke situ loncat? Iya. Ayo, oke. Sit here. Ini di belakang nggak ada orang loh di sini Iya. katanya. Jadi memang banyak kejadian Ada aneh yang di jatuh. sini karena studio ini memang angker. Dan Ajis datang kemari dengan tujuan yang tidak baik tampaknya. Ajis 23 bulan 4 95 dan nomor rumah 22. Oke, jadi Mas Ajis ini punya teman gaib. Teman gaib ini dicurigai pernah melakukan pembunuhan ke teman-teman nyatanya dalam dunia nyata. Maksudnya datang malam hari ini ke menembus mata batin untuk uji kekuatan, menguji kemampuan Roy Kiyoshi. Betul. Benar. Kok dia kenapa mukanya tenang banget ya? Kayak Iya. Biasanya yang tenang-tenang gitu kan mengerikan. iya sih. Iya kan, Justru iya? malah berbahaya. Yang Saya banyak beberapa episode yang sudah saya lalui. Yang tenang-tenang ternyata iya. menyeramkan. Si psikopat gitu. Selain menantang Roy Kiyoshi, sebutlah saja ngadu ilmu atau apalah, saya sih orang yang cinta damai. Tapi Ajis tuh mau dibantu apa sih selain itu? Apa cuma menantang ilmu aja? Oke, fine. Kalau memang saya menang, saya akan teruskan ilmu saya. Tapi kalau saya kalah, saya ingin membuang ilmu saya. Bener ya? Itu janji saya. Oke, Roy, sebelum dia melakukan apa yang dia mau lakukan nih di sini, saya mau tanya dulu. Tadi menurut kamu itu apa yang terjadi sebenarnya? Kok bisa tiba-tiba ada besi di belakang, nggak ada orang, jatuh? Jadi itu adalah warning buat kita terhadap Ajis dari penghuni studio ini agar kita berhati-hati dengan Ajis. Oke, baik. Mas Ajis, lalu kemudian apa yang Anda mau lakukan? Mau apa sekarang? Boleh saya melakukan ritual? Hah? Boleh, boleh. Ritual? Ritual. Ritual apa ya? Saya membawa sesuatu. Bawa sesuatu? Ya, monggo. Mukanya sih lempeng gitu ya. Iya, tapi tandangan Matanya tajam ya. banget. Air mawar ya? Iya benar. Oke, apalagi di dalam situ? Bisa diminum nggak air mawar? Kok Apa itu? Ini adalah rambut genderuwo yang diberikan dari dukun. Itu tanah apa, Mas Ajis? Ini tanda kuburan. kain kafan ya? Iya benar. Airnya dibuat apa? Air mawarnya? Akhirnya dibuat untuk memandikan ini dalam setiap ritual. Coba ditujukin ke kamera dong. Taruh di meja. Oke, kelihatan. Oke, mau diapain ini Mas Ajis? Gimana ritualnya?
Oke, saya akan melakukan ritualnya sekarang. Boleh. Kemana? Di sini. Anita? Suara. Mau manggil ya, jadi dia. Kok yang di meja jadi berdiri rambutnya ya? Hidup. Gerak lo, aduh. Allahu Akbar. Kok jadi Oh, itu hidup loh. kok gerak ya? Ini dia manggil yang punya rambut ya, dia manggil genderuwo itu. Ih, Ih matanya. Ya, Ih kamera matanya. bisa lihat. Ih matanya. Allahu Akbar. kayaknya bukan dia. Ayo. Penonton usahain tenang ya, usahain Saya tenang. minta garam. Garam. Ini kalau dihadapin dilawan juga percuma, nih bukan manusia soalnya dalamnya. Ini dia diisi sama genderuwo ya Roy. Dia kayaknya akan menyerang penonton. Saya coba temenin penonton di arah sini. Dan saya butuh buku kuning. Dia seperti binatang ya. Iya. Kok ke gue sih? Mak. Ayo. Sini. Tata. Kok ke gue sih? Tata. Biasanya setan takut api ya. Allahu Akbar. Aduh. Kok dia takut ya? Allahu Akbar. Ya Allah, Tuhan. Aing sieun, sumpah mu. Kita mana? Roy. Dia memasukkan. Dia kemasukan genderuwo ya? Iya. Dia udah sadar. Tadi yang kamu lempar ke dia itu bikin dia Panas. udah selesai sekarang. Jangan percaya sama makhluk halus karena bersifat manipulatif. Iya. Belum nih, belum. Ini masih nih. Pergi kamu suci. Mas Ajis bisa dengar saya? Bantuin berdiri dong.
Asisten aku. Asisten aku, Ma. Kursi. Minta minum, kasih air putih. Kasih air putih. Teh Nita, sini aja teh. Roy, sebenarnya apa yang terjadi, Roy? Barusan ini tadi saya pikir udah selesai loh. Belum. Ingat makhluk halus tuh bersifat manipulatif, jangan udah percaya. Dia pura-pura tadi. Dia coba unjuk kekuatan dengan bikin kekacauan di sini Iya. untuk menunjukkan dia bisa hebat gitu. Iya. Ini nggak heran teman-temannya 5 orang nggak sadar kali, justru dia yang bikin Jadi hidup loh. Itu barusan hidup lagi loh. bergerak lagi. Bergerak lagi barusan tuh. Kan? Itunya ujungnya. Jangan, Roy. Jangan. Roy, jangan, Roy. Kamu mengadu kekuatan ilmu kan? Jangan buang itu, Roy. Gimana pertarungannya? Udah dapat apa yang kau mau. Jangan, Roy. Kenapa jangan? Bisa menyiksa di dalam tubuhku kalau kamu hancurin. Kan katanya datang untuk menguji ilmu. Siapa yang menang harus berhenti. Dan saya tampaknya menang. Dan kamu harus berhenti. Bukannya perjanjiannya gitu ya? Iya, saya berjanji. Saya akan berusaha menghilangkan ini. Kalau mau hilang, berarti itu harus dihancurin, Mas Ajis. Kamu tadi habis pakai bubuk suci kuning kebakar. Tapi biasanya yang kerasukan tuh nggak berani deket api ya, Roy. Tapi dia ngamuk tadi lilin di. Iya. Dan ini bubuk suci yang untuk menghilangkan makhluk yang masuk dalam dia tadi. Betul. Rasanya terbakar kayak gitu loh. Kayak kena belerang gitu loh. Kalau supaya nggak balik lagi, itu harus dihancurin supaya dia nggak bisa dikuasain sama makhluk itu lagi. Betul. Tadi janjinya seperti itu kan, Mas Ajis? Janjinya kayak gitu kan? Jadi dipukul apa dibakar, Roy? Nggak, takutnya terus tumbuh. Bisa Ada api gak? berkembang terus rambutnya. Api dong, sama wadah. Jangan deket saya ya.